Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tentunya tidak lain adalah dengan Bapak Rufi Sulistiono. Pada bab kali ini, yaitu kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sini ada infografis terlebih dahulu. Nanti sholat dan zikir itu mulai dari makna sholat dan makna zikir. Tentunya sholat itu untuk meraih ketakwaan dan juga menghindari perilaku tercela. Kita juga akan belajar mengenai hikmah melaksanakan sholat dan zikir, serta diharapkan setelah pembelajaran atau bab ini selesai, kalian bisa mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten, sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa sih sholat? Apa sih pengertian sholat? Kita sudah sering sholat, tapi belum tentu tahu pengertiannya. Secara bahasa, sholat sendiri diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilahnya, sholat artinya sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Ya, ingat, sholat takbir pertama adalah takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat yang ditentukan. Jadi dalam sholat kan permulaan sholat adalah takbiratul ihram dan tentunya dengan salam. Kalau tanpa salam namanya bukan sholat. Sholat itu merupakan tiang agama yang tentunya mempunyai fungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita tentunya akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepada Allah yang seperti disebutkan dalam ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam artian sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Pelaksanaan terhadap perintah Allah dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhaannya. Pada surat Al-Fatihah sendiri, ya selain di sini tadi di surat Al-Ankabut ini kan dengan jelas sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dalam mengharap keridhaannya, di dalam sholat kita sering membaca surat Al-Fatihah tentunya. Yang di dalamnya di surat Al-Fatihah sendiri itu ada yang maknanya kurang lebih, tunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini termasuk dalam surat Al-Fatihah. Bahwa ini diucapkan dengan sepenuh hati, maka pikiran dan hati akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar akan tersingkirkan.
Makanya sholat yang berkualitas, maka hidup kita akan berkualitas juga. Dan tentunya seperti yang ada dalam surat Al-Ankabut ini, itu sholat sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Hal ini diungkapkan pada salah satu ayat yang artinya peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Dan juga melalui informasi hadis dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan manfaat dan keutamaan akan diperoleh oleh orang yang sholat. Begitu pula kerugian dan siksaan akan menimpa orang yang tidak mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Halaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni dan Abdullah bin Umar. Nabi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Beliau bersabda, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu yang mandi di sungai itu 5 kali setiap hari? Adakah masih ada dagingnya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat pun menjawab, tidak ada daging yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikian perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Hurairah. Jelas sekali, sholat ini juga sama oleh Nabi diumpamakan seperti kita mandi 1 hari 5 kali. Nah, kalau kita mandi 1 hari 5 kali pasti badan kita bersih dan tidak akan penuh dengan daki. Daki ini diumpamakan adalah dosa. Makanya sholat ini untuk meringankan dosa kita. Bayangkan coba kalau yang dalam 1 hari tidak sholat, ya sama halnya dengan orang yang tidak mandi. Harusnya kita sholat 5 waktu supaya diri kita dibersihkan dari dosa-dosa. Adalah zikir. Apa itu zikir? Menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir artinya dengan mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini referensi dari Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Zikir itu sangat mudah dilaksanakan, ya, tanpa persiapan dan tanpa waktu khusus. Contohnya zikir, ya, bisa juga ketika kita menunggu angkutan umum, bisa juga ketika menunggu teman, ya, atau ketika menunggu waktu sholat, menunggu waktu berbuka puasa, dan lain sebagainya. Intinya ketika kita punya waktu luang, kita bisa
untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Adapun cara-cara untuk berzikir ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptakan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Jadi zikir dengan hati, selalu mengingat Allah dimanapun berada melalui ciptaan-ciptaannya. Yang kedua adalah zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah dengan tahmid atau hamdalah, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan takbir, dan membaca Al-Quran dan juga sholawat. Yang berikutnya, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini merupakan zikir dengan perbuatan. Berarti ketika kita menaati perintah Allah, berarti kita ingat bahwa Allah itu ada. Dan menjauhi larangan Allah juga, kita ingat bahwa Allah itu ada. Sholat ini membimbing manusia ya. Sholat membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya. Jadi ada korelasinya antara sholat dan zikir. Kita sholat ini berarti kan kita menaati perintahnya. Jadi kita ingat kepada Allah. Dalam sholat juga terdapat bacaan tasbih, tahmid, takbir. Tentunya kita sebagai manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karenanya, sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Orang yang lalai dalam melaksanakan sholat dan riya diancam oleh Allah. Hal ini dapat diperhatikan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Ini hadis dari riwayat Ibnu Jarir dan Ismail bin Muslim bin Hasan. Ayat dan hadis tadi yang saya sampaikan menjelaskan bahwa mengingat Allah itu lebih besar. Maksudnya adalah sholat menjadi ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah yang lain. Muslim diperintahkan untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Ibnu Abbas dan Mujahid memberikan penafsiran wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu adalah lebih besar. Dengan uraian hadis yang menjelaskan Allah SWT ingat terhadap hambanya lebih banyak dibandingkan dengan hamba mengingat kepada Allah dengan menaatinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT lebih banyak mengingatmu daripada kamu mengingatnya. Kita jarang ingat kepada Tuhan kita, Tuhan Allah. Kita sering lupa, apalagi pada zaman sekarang. Kita ingat bangun tidur, ingatnya adalah HP dan lain sebagainya. Jarang mengingat Allah. Menghubungkan tadi ya hakikat sholat dan zikir untuk meraih ketakwaan dan menghindari berlaku tercela dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal yang dilarang. Bahkan dari perbuatan yang kurang pantas pun, orang yang bertakwa akan menjaga diri. Dia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dan melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tumbuh pada diri seorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari.
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 102 yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa kita hendaklah selalu bertakwa kepada Allah dengan menaati perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah. Istiqomah artinya ajak terus-menerus dalam beragama Islam agar kita tidak mati dalam keadaan tidak membawa iman atau kafir. Seorang yang melakukan atau selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut untuk berbuat dosa, baik dosa kepada Allah maupun kepada orang lain maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hikmah sholat dan dzikir. Adapun hikmah sholat dan dzikir, diantaranya tertanamnya akidah dan tauhid dalam jiwa, hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah terjalin baik. Karena apa? Ketika sholat dan berzikir, ini adalah waktu kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Yang berikutnya, kedamaian, keamanan, dan keselamatan itu datang dari Allah pasti. Akan diperoleh oleh orang-orang yang rajin sholat dan berzikir, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan atau segala dosa. Yang berikutnya, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah, tentunya karena sering berkomunikasi, jadi kuat jiwanya dalam berhubungan. Hikmah sholat dan zikir yang berikutnya adalah memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan. Tentunya ketika sholat rajin itu akan melatih kedisiplinan hidup dan taat aturan peraturan, baik peraturan di dunia kerja maupun peraturan di kehidupan ini maupun peraturan di sekolah. Terus membiasakan perbuatan yang baik dan bermanfaat. Menumbuhkan akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika kita sholat, benar-benar sholat tadi, khusyuk, mengingat kepada Allah, dengan bacaannya dibaca dengan khusyuk, dengan diresapi, pasti sholat kita akan membawa kita untuk menjauhi perbuatan yang tercela. Karena kita akan malu dengan diri sendiri, dan kita yakin bahwa Allah melihat kita, dan dimanapun kita selalu ingat kepada Allah. Ya, jangan berzikir, tadi kan mengingat. Jadi kita selalu ingat kepada Allah. Ketika kita mau berbuat sesuatu hal, kita ingat, maka kita pasti akan berbuat baik dan tentunya tidak akan berbuat keji maupun mungkar. Ulasan daripada bab sholat dan zikir. Mari kita jaga sholat kita secara istiqomah dan juga zikirnya. Jangan lupa sholat 5 waktunya, yang masih bolong-bolong segera lengkapi menjadi 5, dan tentunya jangan lupa berzikir. Dari saya sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.